Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Celia Rahmawati, NIM 1201691 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Hari ini saya akan membahas mengenai topik 3 pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen Syariah tentang konsep pemasaran Islami yang diampu oleh Bapak Adi Pursalin, SEMM. Terdapat beberapa peran pemasaran dalam suatu bisnis maupun perusahaan. Yang pertama, membangun sistem bisnis. Bagian pemasaran dalam perusahaan akan sangat berkontribusi dalam pembangunan sistem bisnis. Mereka akan membangun sistem marketing, mulai dari database pelanggan, sistem administrasi, hingga strategi jitu untuk menaikkan transaksi. Selain itu, mereka akan membantu perusahaan dalam menanggulangi keluhan konsumen. Yang kedua, menentukan target pasar. Dalam berbisnis, tentu saja kita harus menentukan terlebih dahulu siapa yang akan membeli produk yang akan kita jual. Pemasaran dapat membantu suatu perusahaan untuk menentukan konsumen yang paling tepat untuk mereka sasar, agar produk atau jasa yang mereka tawarkan mudah terserap atau terjual. Pemasar dapat menggunakan metode segmentasi, targeting, dan positioning untuk mengetahui kepada siapa kita akan menjual, di mana kita berjualan harga produk yang tepat hingga siapa saja pesaing kita. Dan selanjutnya, ketiga, mendatangkan keuntungan. Dalam mendatangkan profit, perusahaan harus dapat menjual produknya. Oleh karena itu, perusahaan akan sangat membutuhkan peran dari pemasaran yang dapat menentukan strategi yang paling jitu untuk mendatangkan keuntungan tersebut. Pemasaran akan membantu perusahaan menganalisa, mengaplikasikan, dan mengevaluasi metode yang paling efektif untuk mendatangkan profit. Yang keempat, memberi nilai pada merek. Karena pemasaran suatu perusahaan yang baik, maka nilai pada merek pun bisa meningkat. Dengan strategi pemasaran yang jitu dan berkelanjutan, didukung dengan kualitas produk yang baik, akan mendongkrak nilai merek pada suatu produk. Selanjutnya yang kelima, menjaga eksistensi perusahaan. Pemasaran akan membantu menjaga eksistensi dari suatu perusahaan dengan menaikkan profit, menaikkan nilai merek, hingga menjaga dan memperluas alur distribusi ke distributor. Mempertahankan dan memperluas jaringan distribusi, pemasaran akan membantu dalam menjaga kontak dengan para distributor, sehingga perusahaan terus dapat memasuk produknya ke toko-toko yang telah bekerjasama dengan distributor. Selain itu, pemasaran juga akan terus mencari relasi distributor atau membuat strategi yang dapat memperluas jangkauan produk. Yang terakhir, 7. Ujung tombak persaingan dengan kompetitor. Jika perusahaan tidak bisa melakukan pemasaran dengan baik, sangat mungkin konsumen memilih produk kompetitor karena mereka lebih mengenal produknya daripada produk yang kita buat. Efek konsumen lebih mengenal karena promosi yang lebih efektif perusahaan lainnya akan membuat perusahaan kita lambat laun akan kalah saing dengan para kompetitor lainnya. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la tuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 ini menjelaskan tentang bahwa Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan duniawi dan ukhrawi secara seimbang. Tidak boleh orang mengejar duniawinya saja dan melupakan akhiratnya. Begitu juga sebaliknya. Keduanya hendaklah berjalan dan diperhatikan secara seimbang. Al-Quran mengajarkan manusia akan pentingnya memiliki kearifan untuk menciptakan keseimbangan dalam dirinya dan kehidupannya.
berupa keseimbangan intelektual dan hati nuraninya, jasmani dan rohaninya, serta keseimbangan dunia dan akhiratnya. Islam juga mengajarkan manusia agar berbuat baik terhadap sesamanya, sebagaimana Allah berbuat baik kepada manusia. Artinya, jika ada orang lain melakukan kesalahan kepada diri kita, semestinya kita pun dengan mudah memaafkan dan tetap berbuat baik kepadanya. Sikap semacam ini akan berdampak pada tatanan kehidupan bersama yang konstruktif dan juga dinamis. Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun bahaya, kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun dari pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat merecovery biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh juga terlalu tinggi karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan juga konsumen. Secara ringkas, harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil kenyataannya sulit ditemukan. Mekanisme pasar berdasar hadis Rasulullah adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat yang harus kita penuhi sebagai umat manusia. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip pasar dalam Islam seperti sebagai berikut. Yang pertama, ar-ridho, yakini segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, persaingan secara sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi persaingan secara tidak sehat, seperti penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan juga penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam dagang dan juga dalam masyarakat luas. Yang keempat, keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Akhraj mengatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya yang dapat dipastikan. Hal itu tersebut karena ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui, murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan dari Allah. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas atau kompetitif dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah melarang intervensi pemerintah dalam pasar karena akan mengganggu equilibrium pasar, kecuali jika ada pasar mendistorsinya, seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu.
Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun akan cenderung turun. Yang terakhir, menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya yang tentang membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan, pangan, dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan peningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Wilayatul Hizbah merupakan lembaga pengawas yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian umat Islam. Pada zaman permulaan Islam yang berfungsi sebagai pengawas agar berbagai kecurangan dan penyimpangan dalam kegiatan perekonomian tidak terjadi, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan syariah. Hizbah merupakan institusi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan humanisasi dan liberalisasi sebagaimana yang terlihat dalam ajaran agama Islam tentang amar al-ma'ruf wa nahyan al-munkar. Ini dimaksudkan sebagai lembaga yang menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam wilayah yang tak bisa diawasi oleh institusi biasa. Adapun fungsi lembaga hizbah dalam kegiatan ekonomi antara lain seperti memastikan produk yang dipasarkan halal dan sesuai syariat. Kedua, mencegah praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam barang dan harga. Yang ketiga, mencegah praktik riba dalam transaksi. Yang keempat, mencegah upaya praktik manipulasi harga. Dan terakhir, mengawal penetapan harga barang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dalam ayat 60 surah An-Nahl ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran untuk berbuat adil dan berlaku objektif terhadap haknya, dengan mengesahkannya dan tidak mempersekutukannya, dan juga terhadap hak-hak hamba-hambanya dengan memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Juga memerintahkan untuk berbuat baik terhadap haknya dalam beribadah kepadanya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana disyariatkan, dan kepada sesama makhluk dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Memerintahkan untuk memberi orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan sesuatu yang mewujudkan silaturahmi dan kebaikan bagi mereka, dan melarang dari setiap yang buruk, baik ucapan maupun perbuatan, dan semua yang diingkari dan tidak disukai oleh syariat seperti zalim kepada manusia dan menindas mereka. Melalui perintah dan larangan ini, Allah menasihati kalian dan mengingatkan dampaknya supaya kalian mengingat perintah-perintah Allah dan memperoleh manfaat darinya. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada awalnya adalah seorang pebisnis profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin pada saat awal perkembangan Islam di Mekah. Rasulullah dan para sahabatnya lebih memprioritaskan perjuangan dan dakwah. Ketika masyarakat Muslim hijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau Al-Muhtasi. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Dalam sebuah hadis, jelas dinyatakan bahwa mekanisme di pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah
menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa seseorang yang menjual dagangannya dengan harga pasar laksana orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan yang menetapkan sendiri termasuk sebuah perbuatan ingkar kepada Allah. Rasulullah memang menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu, beliau menerapkan sejumlah aturan agar keadilan itu bisa berlangsung. Yang pertama, melarang talaki rukban yakni menyosong khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang tadi mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap seluruh pasar. Mengurangi timbangan, dilarang karena itu berarti barang dijual dengan harga sama tapi jumlahnya sedikit. Yang ketiga, menyembunyikan cacat barang, karena itu berarti penjual mendapat harga baik dari barang yang buruk. Sejumlah larangan lain agar tidak tercapai persaingan yang adil di pasar. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, kebijakan ekonomi di masa Khulafaur Rasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan yang dilaksanakan Rasulullah. Penyempurnaan dilakukan di saat ini sebagai bagian dari proses kejujuran dan mengantisipasi keadaan. Pada masa Abu Bakar, misalnya, tidak ada hal terlalu menonjol kecuali sikap Abu Bakar yang sangat tegas terhadap satu kaum yang tidak bersedia membayar zakat. Kebijakan Abu Bakar ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme pasar. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, ketika pada masa Bani Umayyah, perdagangan telah berkembang pesat dan bukan sekedar pasar tradisional dengan cakupan wilayah dan komunitas yang terbatas. Jika dibandingkan dengan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa ini terjadi peningkatan pemasukan keuangan seiring dengan meluasnya ekspansi Islam di berbagai belahan dunia. Pada waktu itu, Baitul Ma'al yang telah didirikan pada masa Umar bin Khattab pada masa Bani Umayyah juga merupakan lembaga penting yang menentukan keuangan pemerintah, sehingga keberadaannya menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama setelah mencapai tingkat ekonomi yang lebih maju dibanding dengan masa sebelumnya. Tampaknya ini merupakan indikasi yang cukup kuat bahwa mekanisme pasar bebas telah diterapkan pada masa itu, sebagai kelanjutan kebijakan yang telah diterapkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, ada Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kekayaan negara bertambah banyak. Meskipun pada umumnya tidak berbeda dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan pada masa Bani Umayyah, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kemajuan ekonomi yang sangat signifikan ini diawali oleh Khalifah Al-Mansur yang dipiawai dalam bidang ekonomi dengan meletakkan fondasinya dengan kuat selama 20 tahun, yang dilanjutkan dengan khalifah-khalifah seterusnya. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasaran. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Selanjutnya, kekuatan pasar juga terkait dengan struktur pasar, di mana perusahaan beroperasi. Jadi, jika perusahaan memiliki kekuatan pasar, mereka dapat menetapkan harga di atas biaya marginal. Kekuatan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap penggunaan produk hasil produksi dari suatu perusahaan. Semakin tinggi selisih harga jual dengan biaya marginal, semakin tinggi profitabilitas mereka. Perusahaan memiliki kekuatan pasar jika mereka dapat mendominasi pasokan pasar, atau mereka dapat mendiferensiasi penawaran, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga premium. Bagi perusahaan, kekuatan pasar adalah sumber penting untuk menghasilkan laba ekonomi dalam jangka waktu yang panjang. Mereka dapat menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Selain itu, mereka dapat mempertahankan harga tinggi dari waktu ke waktu. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah minat konsumen dalam membeli barang atau jasa di tingkat harga tertentu. Dan dalam teori permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Seperti yang pertama, harga barang atau jasa. Jika harga naik, jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah. Pembeli akan berupaya menunda pembelian suatu barang atau jasa bila harganya sedang tinggi, dan juga sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan rata konsumen di setiap orang dalam masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa. Apabila pendapatan rata masyarakat naik, maka minat masyarakat untuk membeli barang atau jasa akan bertambah. Sementara jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan barang dan jasa juga menjadi rendah.
Selera konsumen. Selera konsumen akan selalu berubah, dan itu akan sangat berpengaruh pada permintaan. Tumbuhnya selera baru di masyarakat terhadap suatu barang atau jasa biasanya akan segera diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa itu di pasar. Selanjutnya ada harga barang lain yang terkait. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Masyarakat dapat beralih pada barang dan jasa alternatif dibanding harus membeli suatu barang dan jasa dengan harga yang mahal. Perubahan harga dan jasa pada suatu barang atau jasa juga bisa mempengaruhi permintaan pada barang jasa komplementernya. Selanjutnya ada ekspektasi konsumen. Ekspektasi adalah apa yang dipikirkan atau diinginkan oleh konsumen yang harus disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan bukan merupakan prediksi dari apa yang disediakan oleh penyedia jasa. Ekspektasi atau harapan akan timbul saat konsumen memerlukan suatu barang. Jadi, kita harus bisa memenuhi ekspektasi konsumen agar bisa melakukan penawaran. Penawaran sendiri adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu, dan dalam kondisi tertentu sebagaimana hukum pajak dalam Islam. Penawaran Islam pun ada hal yang membedakannya dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya, pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dan produsen, dan jika jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksinya semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya ceteris paribus. Dan terakhir ada keuntungan, yang merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi dan mencapai falah. Keseimbangan pasar terjadi karena adanya teori permintaan dan penawaran dengan beberapa faktor yang pengaruhinya, sehingga keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi dalam Islam. Teori keseimbangan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengandung nilai-nilai agama dan moral yang mendasarinya. Selanjutnya, kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Ketidaksempurnaan pasar disebabkan oleh hal-hal berikut seperti penyimpangan terstruktur maupun tidak terstruktur, ataupun ketidaksempurnaan informasi. Adapun solusi dalam Islam terhadap ketidaksempurnaan pasar yaitu pertama, larangan ihtikar. Praktikum ihtikar adalah secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Ihtikar menyebabkan mekanisme pasar menjadi terganggu, di mana penjual akan menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal yang akan membuat penjual mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Selanjutnya, membuka akses informasi. Larangan terhadap praktik penipuan atau tadlis pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan dasar suka sama suka dan adil. Beberapa larangan yaitu seperti talaki rukban, bai rukban, kaban faishi, dan bai al-hadir lil badi. Larangan talaki rukban yaitu membeli barang dengan cara mencegah para penjual di luar kota pada dasarnya supaya para penjual bisa mengetahui situasi pasar dengan segala informasi yang ada, termasuk harga pasar dan praktik yang terkait dengan itu. Bai najasi sendiri yaitu penjual melakukan kerjasama atau menipu konsumen dengan menyuruh orang lain untuk menguji barangnya, seperti agar orang tertarik dengan barangnya. Selanjutnya ada regulasi harga. Regulasi harga sebenarnya hal yang tidak terlalu populer dalam kesana pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat justru dapat menciptakan ketidakadilan. Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri.
Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah tentulah sangat penting, karena pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atau permain pasar, tapi akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar. Peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar, contohnya seperti yang pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain-lain. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah. Misalnya, produsen kecil dan konsumen miskin termasuk hal ini, menciptakan berbagai skenario kerjasama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat, seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil. Proses keputusan pemilihan konsumen terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pemilihan dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut. Dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Selanjutnya, mencari informasi. Konsumen yang terasa kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Terdapat beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari suatu produk. Ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan itu. Atribut yang diminati oleh pembeli pun berbeda-beda tergantung pada jenis produknya. Selanjutnya, yang keempat adalah keputusan pembelian dalam tahap evaluasi. Konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling sukai. Namun, ada dua faktor yang berada di antara pembeli dan keputusan pembelian, yaitu pertama, sikap orang lain. Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang lain tersebut dengan konsumen akan semakin mengubah niat pembeliannya. Dan juga berlaku sebaliknya. Faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini dapat muncul dan mengubah niat pembelian. Hal ini terjadi mungkin karena konsumen kehilangan pekerjaan, beberapa pembelian lain yang lebih mendesak, atau pelayanan toko yang dapat mengurungkan pembelian. Yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Ada 3 hal perilaku pasca pembelian. Yang pertama, ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas, dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat puas.
Yang kedua, tindakan pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Yang ketiga, pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tertentu, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya, terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan.